Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Gusar Legend atau Satropinis. Pada dasarnya manusia di muka bumi ini pertama-tama itu tidak ada sebuah negara. Terus makin berkembang biak dengan keturunannya, maka membuat sebuah negara dan bangsa, suku-suku dan bahasa, juga berbagai macam peristiwa peradaban zaman yang terjadi. Dari peradaban zaman es, zaman batu, zaman perunggu, zaman plastik, zaman teknologi yang sekarang ini juga milenial, maka menciptakan manusia berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat isi dunia ini, baik yang bersifat kemaslahatan manusia itu sendiri, baik juga untuk kenyamanan manusia itu sendiri. Yang jelas dalam hidup itu kita perlu merenung dan mengkaji diri. Dalam filosofi kehidupan selalu beraneka ragam dan berbeda-beda. Dari Indonesia terutama atau Nusantara itu, kalau kita lihat ada 713-an etnis. Begitu juga bahasa. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Jakarta, ada bahasa Sulawesi, ada bahasa Papua, ada bahasa Ambon, ada bahasa Bali, ada bahasa Batak, ada bahasa Padang, ada bahasa Lampung, ada bahasa Palembang, ada bahasa Sunda Jawa, ada juga bahasa Ternate, ada juga bahasa Bengkulu, ada juga bahasa Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari semua suku-suku yang ada itu tergabung di dalam Indonesia. Indonesia sendiri itu adalah konon bukan nama dari penemunya, bukan orang Indonesia. Kalau dari etimologi bahasa Indo yang artinya gabungan, itu bahasa Inggris ya. Nation itu bahasa Jerman yang artinya kepulauan, jadi gabungan kepulauan. Ketika kita membahas Indonesia, kepulauan, gabungan kepulauan, jadi pulau di seluruh dunia ini semua berbentuk pulau. Ada pulau ini, maka dikategorikan seluruh dunia adalah Indonesia. Itu kalau dari etimologi bahasa, bukan bicara wilayah teritorial. Oleh karena itu, buat para pemirsa perlu saya sampaikan. Begitu juga tentang pemahaman tentang ideologi kehidupan atau pedoman hidup yang konotasinya banyak menamakan diri agama atau aliran atau sekte-sekte dan sebagainya. Pada tahun 1945 di Indonesia Nusantara ini sendiri ada 9 teologi besar. Pertama yang jelas adalah ideologi pemahaman kedaerahan masing-masing atau
sekte provinsinya, wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Ambon, Bali, dan sebagainya. Yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah Katolik, Hindu, itu ya, yang keempat. Terus Buddha, 5. Yang keenam itu Kristiani dan Protestan. Yang ketujuh itu adalah Konghucu. Yang kedelapan itu Shinto. Dan yang kesembilan itu di dalam pedoman ideologi hidup atau yang trendsnya setelah ditemukan kata agama maka disebut agama. Dari situ berpinjak bahwa manusia semua punya prinsip di dalam mengatur bangsa dan negaranya. Yang jelas dari global itu semuanya, yang terpenting jika manusia itu sudah merasa dirinya menjadi manusia dengan memanusiakan yang lain, tidak merekayasa kondisi, tidak berdiplomasi dengan merekayasa situasi dan kondisi, itu maka akan terciptanya sebuah keselamatan umat manusia, bangsa dan negara. Termasuk rasa kasih sayang itu perlu digalakkan. Rasa untuk memberi kepada yang satu kepada yang lain itu perlu dilestarikan. Begitu juga tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau saya mempunyai konsep hidup itu, kalau ingin memakmurkan rakyat Indonesia, di samping pendidikan adalah moralitas juga perlu adanya ekonomi untuk kenyamanan di dalam kehidupan sendiri. Kalau kita lihat di sisi faktor sekarang yang terjadi di Indonesia Nusantara ini, ada orang untuk makan aja sulit, mencari duit sulit. Di sisi faktor orang menghambur-hamburkan uang karena dia juga dengan memperoleh keuntungan sebenarnya dari usaha pemikirannya atau usaha kehidupannya atau jabatannya yang digunakan dan difungsikan untuk meraih kekayaan itu sendiri. Cuma saran saya untuk semua pejabat, janganlah engkau mencintai harta berlebihan, dan janganlah engkau takut dengan jabatan yang engkau sandang. Sebaliknya itu semua adalah titipan sesaat yang suatu saat akan diminta kembali. Dengan engkau akan tidur selama-lamanya di perut bumi yang hanya bermodalkan 2 meter persegi, atau juga dengan bermodalkan dibakar menjadi abu dan lain sebagainya, atau juga dengan peti. Sehingga ketika engkau semua para pejabat, baik dari presiden, pangap, kapolri, menteri-menteri, anggota DPR semuanya, kalau kalian menyadari, maka kalian tidak akan pernah serakah dalam hidup ini. Jangan kalau memberikan hanya ingin dilihat publik, tidak. Tirulah pemimpin-pemimpin besar yang dia memimpin tapi dia tidak ingin memiliki apapun juga, karena dia tidak begitu serakah dengan kehidupan. Artinya bahwa hidup itu ketika Anda semua masih cinta materi berlebihan, cinta ketenaran, cinta jabatan, bahkan cinta teknologi yang berlebihan, itu semua akan menjerumuskan kalian semua. Sebaliknya ketika kalian itu mengerti jati diri Anda,
buat apa hidup, dari mana asal hidup Anda, terus untuk apa saya hidup ini. Jangan mementingkan diri sendiri, jangankan mementingkan golongan atau partai, jangan menjustis seseorang itu salah dan sebagainya. Dan yang lebih urgent lagi, sebuah negara itu kalau diatur oleh satu orang cuma dibantu oleh banyak orang. Artinya sebuah negara itu bisa maju itu ketika berbentuk kerajaan. Seperti yang saya sampaikan, kalau NKRI itu singkatan negara Kerajaan Rakyat Indonesia, maka Indonesia itu akan makmur. Begitu ya. Di samping karena proses pemilihan yang terjadi itu semua memakan banyak korban, terus memakan duit juga, terus waktu. Artinya mencari pemimpin bukan karena dikarenakan reklamasinya dengan bersama-sama kawannya merekayasa berita dan cerita, atau tim-timnya, tim bagian media massa dan sebagainya. Itu baik-baik saja, namun dampaknya yang terjadi, dampaknya masih ada permusuhan. Kelompok sana mengatakan kalau kelompok sini menang, dikritik kelompok sana. Bahwa sebuah negara itu tidak perlu ada oposisi, harus single, absolut, seperti kerajaan Saudi Arabia, kerajaan Inggris, kerajaan Thailand.